Assalamualaikum. Apa kabar anak ustazah semua? Jumpa lagi bersama ustazah berdua. Pada pagi hari ini ustazah tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak untuk pembiasaan pagi setiap harinya. Dan sebelum mulai pembelajaran, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Ya anak ustazah semua yang ada di rumah, kali ini ustazah berdoa menyapa anak ustazah dengan video pembelajaran matematika, yaitu aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Yuk anak ustazah kita simak materinya. Pada pertemuan kali ini, ustazah akan membahas aplikasi operasi hitung bilangan bulat. Aplikasi ini merupakan permasalahan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Bentuk soalnya seperti apa, Zah? Bentuk soalnya soal cerita. Nomor 1. Pada sore hari, suhu udara di puncak Gunung Merapi itu negatif 6 derajat Celcius. Semakin malam, suhu udara turun 5 derajat Celcius. Dan pada pagi hari, suhu naik 13 derajat Celcius. Yang ditanya, berapa derajat suhu udara pada pagi hari? Ustazah akan menjelaskan, kita akan melakukan pembahasan itu dengan dua cara. Yang pertama, itu menggunakan termometer. Termometer itu apa, Nak? Termometer itu alat pengukur suhu. Jadi ustazah buat di sini bentuk termometer sederhana, yaitu berbentuk garis bilangan. Ya, ini cara pertama. Cara pertama, kita menggunakan termometer yang berbentuk garis bilangan. Coba lihat di sini ya. Pada sore hari suhu udara di puncak Gunung Merapi negatif 6 derajat Celcius. Berarti kita harus buat nih suhu mula-mulanya negatif 6 derajat Celcius. Lalu dia semakin malam suhu udara turun 5 derajat Celcius. Kalau turun dia negatif. Coba lihat, turun 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Suhunya menjadi 11 derajat Celcius. Terus pada pagi hari suhunya naik 13 derajat Celcius. Kalau naik dia menuju positif. Ini naik ya. Dari negatif 11 kita naik 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi suhu sekarang pada pagi hari itu adalah 2 derajat Celcius. Ini cara pertama. Bagaimana, Zah, kalau tidak menggunakan garis bilangan yang berbentuk yang berbentuk termometer, maksud ustazah ya. Ini ada cara kedua ya. Cara kedua, anak ustazah udah pelajari sebenarnya di soal kompleks. Jadi di sana tidak menggunakan garis bilangan. Kita tulis suhu mula-mulanya itu negatif 6 derajat Celcius ya. Negatif 6 derajat Celcius. Lalu suhu udara turun 5 derajat Celcius. Kalau turun berarti dia negatif 5 derajat Celcius. Terus pada pagi hari suhu naik 13 derajat Celcius. Naik, kalau naik berarti dia menuju positif. Positif 13 derajat Celcius. Ya. Anak ustazah udah mempelajari ya, negatif 6 derajat Celcius, negatif 5 derajat Celcius ini utangnya menjadi bertambah. Menjadi negatif 11 derajat Celcius. Kita turunkan lagi, Nak. Kita turunkan ya. Ditambah dengan 13 derajat Celcius. Ini tetap kita lingkari tandanya yang mana? Anak ustazah punya utang 11, tapi anak ustazah bayar 13. Berarti anak ustazah punya sisa uang 2. Ya, 2 derajat Celcius. Nah, jawabannya sama kan?
Jadi anak ustazah boleh menggunakan cara pertama atau cara kedua, yang mana menurut anak ustazah lebih mudah. Soal cerita nomor 2, hasil panen duku di kebun Pak Faiz 720 kilo diberikan kepada 5 orang yang membantu memanen duku tersebut, masing-masing mendapatkan 15 kilo. Dan diambil untuk dibagikan keluarga 29 kilo. Sisanya dijual kepada 8 orang pembeli sama banyak. Yang ditanya, berapa kilogram duku yang dibeli oleh para pembeli? Ya, kita lanjut ke pembahasannya. Hasil panen dukunya berapa? Hasil panen dukunya 720 kilogram. Ya nak, ini jumlah hasil panennya. Diberikan kepada 5 orang yang membantu. Kalau diberikan, otomatis dukunya itu berkurang ya. 5 yang membantu, 1 orangnya dikasih berapa? 15 kilogram. Berarti kalau 5, kita buat gini ya. 5 orang dikali dengan 15 kilogram. Karena dia dibagikan ke 5 orang, masing-masing 15 kg. Terus diambil untuk dibagikan keluarga. Kalau diambil untuk dibagikan keluarga, otomatis dia berkurang. Kurang lagi 29 kg. Sisanya berarti sisa dari yang udah dibagikan itu dibeli sama pembeli. Berapa orang? 8. Ya, 8 orang dijual kepada 8 orang pembeli sama banyak. Jadi sisa dari ini kita buat tanda kurung besar ya nak. Sisanya ini dijual kepada 8 orang pembeli sama banyak. Otomatis kita bagi dengan 8 orang. Ya, udah jelas ya? Dari soal cerita kita pindahkan ke dalam bentuk angka-angka seperti ini. Ya. 720 ini dukunya, banyak duku Pak Faiz, terus dikurangi dengan 5 orang. 5 orang yang sudah membantu, masing-masingnya 15 kg, terus dikurang lagi 29 kilo karena dia membagikan untuk keluarganya, terus sisanya dibagi ke 8 orang pembeli, dijual ya ke 8 orang pembeli. Yang ditanya berapa kilogram yang dibeli oleh para pembeli. Berarti masing-masing orang yang beli itu berapa banyaknya? Ini ya nak. Kalau sudah seperti ini, dari soal cerita sudah dipindahkan ke dalam bentuk angka seperti ini, anak ustazah udah mudah lagi selesaikan. Kalau udah seperti ini, anak ustazah menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini ya, 5 dikali 15 berapa? 75 kilogram. Turunkan lagi yang belum kita kerjakan. Ya, 720 kilogram dikurang. Di sini 29 kilogram. Terus hasil dari pengurangan ini baru dibagi dengan 8. Ya, 720 dikurang dengan 75. Kita menggunakan papan cari. 720 dikurang dengan 75. Ya. 10 dikurang 5 4. 11 dikurang 7 4. Ops, 10 dikurang 5 ya 5 dong. Sini 6 ya. Nah, terus dikurang lagi dengan 29. Ya, dikurang dengan 29. 15 dikurang 96, ustazah cepat aja ya nak, 616. Jadi hasil pengurangan di sini adalah 6 ya. 616 dibagi dengan 8. Ya, 616 berarti sisanya itu 616 kilo. 616 kilogram dibagi dengan 8
8 orang. Pakai papan carinya seperti biasa ya. 616 dibagi 8 berapa ayo? 7 ya. 7 dikali 8 56. Turunkan 5 di sini 6 ya. 7. Jadi hasilnya 77. Dibagi dengan 8 hasilnya 77 kilo. Berapa kilogram duku yang dibeli oleh para pembeli? Itu jadi 77 kilogram. Ini jawabannya. Bisa anak ustazah perhatikan lagi ya. Kalau yang tidak paham bisa diulangi lagi penjelasannya. Nah, sebagai bahan evaluasi, ustazah mau anak-anak ustazah mengerjakan beberapa soal yang akan ustazah berikan. Itu menandakan bahwa anak ustazah sudah paham apa yang sudah ustazah jelaskan. Karena kita kali ini cuma membahas 2 soal aja. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai dengan baik. Ustazah harapkan anak-anak ustazah di rumah bisa memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini ya. Jangan pusing ya nak, dan tetap semangat, jaga kesehatan, selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, dan sampai jumpa sama Ustazah Padua pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum.